Bab 39, bayang-bayang terakhir. Matahari belum muncul saat Ayla sudah terjaga, bukan karena mimpi buruk, tapi karena hatinya yang gelisah. Di ruang kerjanya, ia duduk di depan tumpukan dokumen yang tak henti berdatangan hasil dari investigasi. Tak kenal lelah timnya, termasuk Randy, Raihan, dan Prof. Nabila. Di tengah meja, laporan verifikasi forensik digital terpampang, lengkap dengan rekaman, transaksi mencurigakan, dan jejak uang haram yang ditelusuri ke rekening luar negeri milik. Pin telepon genggam Ayla bergetar. Nama Prof. Nabila muncul di layar. Ayla, kabar buruk. Orang dalam kejaksaan bilang bahwa bukti kita berisiko tidak diterima. Ada kemungkinan bukti akan hilang begitu masuk sistem mereka. Debak, masih punya tangan di sana. Suara Nabila terdengar tegang. Ayla memejamkan mata sejenak. Dada sesak, tapi ia tak lagi terkejut. Permainan ini kotor dan musuhnya tak hanya satu. Namun kali ini, ia tak akan menunggu sistem membersihkan dirinya sendiri. Kalau begitu, kita mainkan kartu terakhir. Kita bocorkan semuanya ke publik. Tidak ada lagi kerahasiaan. Kebenaran milik semua orang. Beberapa jam kemudian, Ayla berdiri di studio, siaran langsung salah satu kanal media independen. Wajahnya tenang namun penuh determinasi. Di belakangnya, layar LED besar menampilkan grafik keuangan dan peta aliran dana ke berbagai rekening di Swiss, Cayman, dan Singapura. Saya Ayla Arman. Hari ini, saya datang bukan sebagai syail, bukan sebagai anak seorang martir, tapi sebagai warga. YANG menolak tunduk pada kekuasaan yang korup, ucapnya membuka pernyataan dengan suara lantang. Ia mengungkap isi dari flash disk biru yang nyaris merenggut nyawa Randy. Bukti mencakup transfer mencurigakan, transaksi proyek fiktif, serta rekaman pertemuan rahasia antara DPR dan pejabat pemerintahan. Kami tak percaya lagi pada proses hukum yang dikendalikan dari balik layar. Kami percayakan semua ini pada Anda, rakyat. Jangan biarkan keadilan dibungkam lagi. Siaran itu viral. Dalam hitungan jam, jutaan orang menontonnya. Media sosial dipenuhi tagar dukungan. Kantor Kejaksaan Agung didemo oleh mahasiswa dan LSM. Bahkan, media asing mulai menyoroti skandal ini sebagai cerminan korupsi sistemik di negara berkembang. Malamnya, saat Ayla tiba di rumah, situasi jauh dari tenang. Pintu rumahnya terbuka paksa, rak buku dan meja di ruang tamu porak-poranda, beberapa berkas hilang, CCTV rusak. Arzaki, yang tiba lebih dulu, sudah memanggil polisi. Meski ia tahu ini tak akan banyak membantu, kita sudah terlalu dalam. Ayla, mereka akan gunakan cara apapun untuk membuatmu berhenti, ujar Arzaki dengan wajah tegang. Tapi Ayla hanya menatap kekacauan itu tanpa gentar. Kalau sistem tak bisa dipercaya, maka kita ciptakan sistem baru. Hari berikutnya, Ayla mengumumkan pendirian Koalisi Transparansi Nasional, lembaga independen yang menggabungkan pengacara bersih, jurnalis investigatif, akademisi, dan mantan penyidik untuk menangani laporan masyarakat tentang korupsi dan kolusi. Koalisi itu diluncurkan lewat live streaming dan siaran TV nasional. Donasi publik membanjiri rekening lembaga itu. Dalam 5 hari pertama, mereka mengumpulkan lebih dari 12 miliar rupiah. Orang-orang biasa, dari pengusaha kecil hingga buruh, pabrik, mengirim uang 100.000, 200.000 dengan catatan, untuk Ayla, jangan menyerah. Sementara itu, DKP semakin terdesak. Beberapa sekutunya mundur secara diam-diam. Salah satu pengacaranya bahkan memberikan kesaksian dalam sidang tertutup bahwa DKP terlibat dalam praktik penggelembungan anggaran dan suap proyek. Polisi mulai menyisir jaringan perusahaannya. Aset-aset dibekukan. Namun DKP belum menyerah. Ia masih mencoba mencari celah. Hingga malam itu terjadi.
Ayla baru saja keluar dari studio TV usai wawancara eksklusif saat terdengar suara letupan. Kaca mobilnya pecah sebagian, pengawalnya langsung menundukkannya, menariknya masuk ke mobil dan melaju dengan kecepatan tinggi. Untungnya, kaca mobil itu anti peluru. Tapi insiden itu menyebar cepat. Rekaman CCTV memperlihatkan dua pria bersenjata kabur dengan motor tanpa plat nomor. Keesokan paginya, ribuan orang turun ke jalan. Tidak hanya di Jakarta, tapi juga di Surabaya, Medan, Bandung, dan Makassar. Mereka membawa spanduk bertuliskan, "Lindungi Ayla, bakar tikus korupsi." Di tengah aksi damai itu, Ayla naik ke atas panggung sederhana, mikrofon di tangannya bergetar. Namun suara yang keluar tetap tegas, "Saudaraku, perjuangan ini bukan tentang saya. Ini tentang kita, tentang generasi yang akan datang, tentang harapan yang tak boleh lagi diinjak oleh keserakahan. Hari ini, kita berdiri bersama. Besok, kita menang bersama. Tangis haru dan semangat menyatu." Orang-orang berpelukan, beberapa menyanyikan lagu perjuangan. Ayla turun dari panggung dengan mata berkaca-kaca, namun hatinya penuh api yang menyala. Malam itu, di kediamannya yang kini dijaga lebih ketat, Ayla menulis di jurnal kulit coklat milik mendiang ayahnya, dendam sudah berubah menjadi kekuatan, gairah sudah menjelma menjadi tekad, dan cinta pada keadilan membuatku tak lagi takut mati. Ia menutup buku itu perlahan, lalu menatap langit-langit. Kamar, bab ini belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya, harapan lebih nyata dari rasa takut.